Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang di webinar seri dari Perkeni Cabang Makassar bekerja sama dengan PT Merck dan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Topik yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah topik yang sangat menarik, ya, karena hampir setiap hari kita menemukan atau menangani pasien-pasien dengan kelainan fungsi tiroid, apakah dia hipertiroid atau hipotiroid maupun kelainan-kelainan tiroid yang lain seperti nodul tiroid dan sebagainya. Saya persilakan Dr. Himawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada guru saya, Dr. Andi Makbul Aman, SPPD KMD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada pagi hari ini. Dan saya juga banyak terima kasih kepada PT Merck yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan sharing bagaimana obat-obat yang telah diproduksi oleh PT Merck, dampaknya terhadap pasien-pasien kita selama ini. Ya, tentunya kita tahu semua bahwa sekarang kita itu berada di masa pandemi COVID-19 dan bukan cuma kita, tetapi hampir di seluruh dunia itu pasien-pasien, terutama pasien tiroid, tentunya bingung, saya ini mau bagaimana? Apakah saya harus operasi, ablasi? Karena semua tindakan, sampai sekarang semua tindakan operasi, ablasi itu ditunda oleh karena pandemi ini. Nah, bagaimana dengan obat? Nah, kita tahu bahwa Dr. Mabul sudah bilang bahwa pasien-pasien dengan gangguan autoimun, kita pasti berpikir, pasti imunnya kurang baik. Nah, bagaimana rekomendasi atau konsensus yang dibuat oleh para ahli endokrin di luar dan kita aplikasikan juga di Indonesia. Jadi saya akan membawakan dan ingin reminding kembali tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan fungsi tiroid, dalam hal ini yang telah Dr. Makbul sampaikan, hiper dan hipo. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada pasien dengan gangguan tiroid, dia akan datang ke kita dengan gangguan anatomi dan gangguan fungsional. Nah, kita sebagai dokter tentunya akan memilah apakah ini gangguannya ini functioning atau cuma anatomi. Akan tetapi beberapa pasien juga datang, dok saya ada benjolan tapi memberikan gejala-gejala seperti hipertiroidisme, berdebar, keringat, tambah kurus, dan lain sebagainya. Dan ada juga beberapa pasien datang dengan nodul tiroid, akan tetapi memberikan gejala-gejala hipotiroid. Nah, sehingga kita begitu datang pasien dengan adanya pembesaran, ataupun dia tidak rasakan ada pembesaran, akan tetapi dengan keluhan hiper maupun hipo, kita sebagai dokter akan memilah-milah kondisi ini disebabkan oleh kausanya apa. Ya, dan sebagian besar pasien datang ke kita dengan gangguan fungsi. Gangguan fungsinya itu bisa oleh karena hipotiroidisme yang paling banyak, yaitu sebesar yang 2%, tetapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, ternyata yang lebih banyak adalah subclinical hypothyroidism. Kemudian diikuti oleh subclinical hyperthyroidism dan kemudian hipertiroidisme sendiri. Akan tetapi pada kenyataan di klinik yang kita dapatkan bersama bahwa ternyata yang paling banyak datang ke kita adalah keluhan hipertiroidisme. Ini gangguan fungsi. Jadi mereka datang dengan keluhan yang sangat khas, berdebar, gemetar, penurunan berat badan, keringat dan lain sebagainya. Akan tetapi yang datang ke kita dengan keluhan hipotiroid sangat sedikit. Tapi kalau kita lihat prevalensinya, Van der Pam dan kawan-kawan telah melaporkan bahwa pasien dengan hipertiroid itu jumlahnya lebih sedikit daripada hipotiroidisme. Nah, tentunya kita sebagai dokter harus dibekali beberapa senjata. Dalam hal ini kita lakukan pemeriksaan fisik dan lakukan pemeriksaan laboratorium untuk menentukan pasien kita ini terganggu fungsinya, apakah dia hiper maupun hipo. Tetapi yang dalam benak kita, gangguan fungsi tiroid ini sebagian besar disebabkan oleh proses autoimun. Nah, Dr. Makbul sudah menyinggung tadi bahwa autoimun itu gimana sih? Apakah dia punya sistem pertahanan tubuh yang kurang baik? Nah, saya ingin reminding kembali bahwa penyebab paling banyak hipertiroid adalah penyakit Graves.
Sedangkan yang penyebab terbanyak hipotiroid adalah tiroiditis Hashimoto. Ditandai dengan ditemukannya beberapa antibodi, terutama dalam hal ini penyakit Graves, didapatkan thyroid receptor antibody, beberapa negara bilang thyroid stimulating antibody, dan anti-TPO yang sebagian besar didapatkan pada tiroiditis Hashimoto. Tetapi ini kadang-kadang overlap. Ada Graves juga dengan anti-TPO positif, dan ada Hashimoto juga memberikan hasil yang negatif, akan tetapi dari yang negatif tersebut kita periksa antibodi yang lainnya, yaitu tiroglobulin antibody, didapatkan hasil yang positif. Sehingga hampir sebagian gangguan fungsi tiroid pada pasien-pasien datang dengan keluhan apakah dia hiper atau hipo, penyebab yang paling banyak adalah proses autoimunitas. Adapun gangguan autoimun lainnya yaitu thyroid blocking antibody, itu ditemukan pada beberapa kasus yang disertai dengan kerusakan permanen dari kelenjar tiroidnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang hipertiroidisme. Nah, tentunya kita akan berpikir apa sih hipertiroidisme, apa sih tiroktosikosis. Tiroktosikosis adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar hormon tiroksin apapun penyebabnya. Jadi salah satu penyebabnya, kalau kita mau tahu, adalah bisa karena mengkonsumsi levotiroksin dengan jumlah yang berlebihan. Itu tiroktosikosis. Tetapi sebagian besar tiroktosikosis disebabkan oleh karena hipertiroidisme. Dari kata hiper artinya berlebihan menghasilkan hormon tiroid dari kelenjar tiroid. Jadi overactivity dari kelenjar tiroid. Penyebab yang paling banyak adalah penyakit Graves. Nah, di antara yang lainnya yaitu struma multinodular toxic dan nodular toxic, Graves dengan prevalensi kurang lebih 80%. Apa sih tanda dari Graves? Tentunya kita sudah tahu, bahkan dari kuliah selalu ditampilkan bahwa Graves itu disertai dengan exophthalmos, struma diffuse, dan ada namanya dermopathy. Nah, dermopathy di kawasan Asia itu agak jarang, akan tetapi kita bisa lihat bahwa gejala-gejala khas adalah gejala-gejala tiroktosikosis. Adapun penyebab tiroktosikosis lain bisa oleh karena adanya pengaruh inflamasi, dalam hal ini contohnya fase hipertiroid dari suatu subakut tiroiditis, dia akan menyebabkan adanya inflamasi sehingga hormon tiroksinnya keluar, dan pada beberapa kasus tiroktosikosis itu bisa disebabkan oleh karena adanya TSH secreting adenoma dan adanya struma ovary. Ya, kita masuk ke Graves lah yang paling banyak di antara kita semua. Dan kalau misalnya ada yang lain-lain, kita bisa merujuk ke dokter spesialis atau merujuk ke saya atau dokter Mas. Ya, jadi seperti kita bersama bahwa patogenesisnya ini meliputi dua aspek, di mana pada pasien dengan Graves terjadi stimulasi dari sel, di mana antibodi itu akan berikatan dengan reseptornya. Sehingga antibodi ini ternyata dihasilkan oleh sel B. Akibat tubuh orang tersebut tidak mengenal kelenjar tiroidnya. Nah, sehingga sel B itu akan mengeluarkan antibodi yang tujuannya untuk merusak kelenjar tiroid. Nah, antibodi yang terbentuk ini memiliki mimikri dengan TSH dan ikatannya jauh lebih kuat sehingga dia akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin tanpa pengaruh dari TSH. Sehingga dikatakan dia akan menghasilkan hormon tiroksin secara berlebihan tanpa dipengaruhi oleh TSH yang alami. Sehingga pada pemeriksaan fisis akan didapat pemeriksaan laboratorium akan didapatkan FT4 yang tinggi dan TSH yang rendah. Nah, hal ini berbeda dengan tiroiditis Hashimoto. Tiroiditis Hashimoto itu adanya antibodi, di mana antibodi ini menyelimuti atau menutup dari reseptor dari TSH, sehingga TSH itu tidak bisa berikatan dengan reseptornya, sehingga tidak ada yang bisa menstimulasi reseptor tersebut, menurunlah kadar hormon tiroksin pada. Nah, ini terjadi, ada yang menstimulasi dan ada yang memblokade. Nah, tentunya kita akan melihat lebih lanjut bahwa kalau pasien dengan hipertiroid dalam hal ini Graves, tentunya disertai dengan beberapa tanda-tanda. Kita sebagai dokter yang berada di tempat yang ada pemeriksaan FT4 dan TSH, alhamdulillah cukup mudah. Kita langsung melakukan pemeriksaan. Tetapi di mana tempat seperti saya dulu waktu saya PTT tidak ada tempat untuk melakukan pemeriksaan FT4 dan TSH,
saya lakukan pemeriksaan dengan menggunakan Wayne Index, ya, dan kita lihat bahwa gejala-gejala yang muncul pada pasien dengan hipertiroidisme adalah palpitasi, lemas, rasa panas, berkeringat, kemudian gelisah, nafsu makannya menurun, adanya peningkatan nafsu makan, dan kemudian berat badannya makin menurun. Nah, tentunya itu akan memberikan hasil yang positif. Nah, ada juga hasil negatif, dan tentunya kapan dikatakan tirotoksikosis kalau kadarnya lebih dari 19. Jadi ada juga sign-nya. Jadi sign-nya ini kita lihat adanya pembesaran kelenjar tiroid, adanya bruit, exophthalmos, lead lag, retraction, hyperkinetic, tangannya yang berkeringat dan panas, ya, tentunya akan memberikan hasil yang positif. Nah, setelah kita jumlah, kalau kadarnya lebih 19, kita bilang, oh ini tirotoksikosis. 11 sampai 19, ya could be, tapi kita lihat selalu bagaimana kita sebagai seninya dokter untuk menentukan pasien ini hipertiroid karena grave atau tidak. Ya, jadi ini salah satu cara singkat untuk mengetahui apakah pasien kita mengalami hipertiroid. Dan tentunya di tempat yang ada pemeriksaan laboratorium, kita tinggal meng-cross. Ini FT4 dan TSH. In some cases, kita akan meng-cross T3. Nah, kita bilang T3 tirotoksikosis. Pada kondisi di mana FT4 tinggi dan TSH rendah, itu yang disebut sebagai hipertiroidisme. Saya selalu bilang, selamat datang di penyakit, orang-orang Makassar sering bilang penyakit gondok beracun atau gondok dalam katanya. Karena lehernya tidak membesar, tetapi secara kasat mata kalau kita sering melihat lehernya membesar, tapi strumanya itu berbentuk diffuse. Grave disease itu penyakit autoimun, di mana ditemukannya thyroid receptor antibody. Sehingga diagnosis utama untuk melakukan grave, di samping kita lihat pemeriksaan fisik, yaitu ada exophthalmos, ada struma diffuse, tentunya kita bisa lakukan dengan thyroid receptor antibody. Nah, kemudian thyroid receptor antibody di samping untuk menegakkan diagnosis, dia juga bisa untuk menentukan seseorang itu relapse ataupun neonatal hyperthyroidism. Ya, jadi salah satu juga teknik juga untuk melakukan penghentian terapi. Nah, rata-rata pasien saya yang sudah mendapatkan terapi hampir 2 tahun, dia bilang, kapan saya berhenti nih dok? Nah, jadi saya selalu kasih tantangan kalau ibu bapak atau ibu bapak mau, saya lakukan pemeriksaan TRAB. Kalau TRAB-nya kurang dari 1,75, saya katakan, oke, kita coba stop, tapi tidak memberikan jaminan akan relapse kembali. Karena penyakit begini, karena proses autoimun itu sudah tidak bisa kita hentikan, autoimun itu kadang dia turun, tetapi kadang dia naik lagi. Kalau dia naik kembali, dia akan relapse kembali. Sehingga dikatakan, penyakit grave itu 50% bisa sembuh dengan obat, tetapi 50% itu tidak bisa sembuh. Sehingga ada modalitas lainnya yang kita harus sampaikan kepada pasien. Sehingga kalau kita sebagai dokter yang baik, kita akan memberitahu, bilang, Bapak Ibu kemungkinan ini saya vonis Bapak menderita penyakit hipertiroid atau gondok beracun. Penyebabnya itu karena proses imun. Memang susah untuk mendapatkan terapi, tetapi bisa kita coba. Cuman menggunakan obat cukup lama, jangan bosan dengan cara pemberian diturunkan secara perlahan, dan kita akan mendapatkan dosis yang paling minimal yang mencegah supaya penyakit ini tidak kambuh. Nah, tentunya juga kita memberitahu bahwa kapan kita lakukan kontrol. Di masa COVID ini sangat susah kita lakukan kontrol. Sehingga kadang-kadang pasien saya berikan nomor WA. Cuman masalahnya dia kadang-kadang menghubungi dengan nomor WA dengan penyakit yang tidak relevan dengan anunya. Jadi ya sudahlah, yang penting untuk keamanan untuk pasien dan keamanan juga untuk kita sendiri. Dan tentunya kita akan memberikan obat-obat apa yang kelihatannya dalam hal ini kita sudah tahu bahwa obat ini bagus, tetapi mungkin masalah harga menjadi pilihan. Ya, itu salah satu seni sebagai kita sebagai dokter. Ya. Dan kemudian di masa COVID. Nah, sekarang kita masuk di masa COVID. Saya juga pada awalnya berpikir karena proses imun pasti imunnya kurang kuat untuk melawan infeksi. Tapi sampai sekarang tidak ada evidence base pun, karena kita ini sebagai dokter memberikan teori, memberikan terapi itu berdasarkan evidence base. Evidence base-nya sampai sekarang bahwa gangguan tiroid, ya, walaupun yang
yang tidak terkontrol, ya misalnya FT4 belum mencapai target, TSH juga belum mencapai target, artinya tidak lebih mudah, ya. Jadi memang intinya lebih baik mencegah kalau misalnya kalau di kita COVID, ya caranya ya jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Ya. Jadi autoimun itu tidak menandakan bahwa orang tersebut imunokompromis, sehingga orang tersebut sebenarnya mampu juga untuk melawan infeksi virus. Nah, cuman bahayanya kita sudah tahu bahwa apa yang kita takuti dari hipertiroid yang tidak terkontrol adalah krisis tiroid atau tiroid storm. Itu yang paling kita takuti. Nah, kalau pasien sampai sekarang memang belum ada laporan bahwa pasien dengan kontrol yang kurang baik akan mencetuskan krisis. Tetapi ya setidaknya jangan kita coba-coba. Ya, semua pasien saya selalu bilang lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Kalau krisis tiroid 50% kematian, 50% hidup, itu 50-50 juga. Ya, jadi dan selalu saya bilang, dan ini pun saya ambil dari luar, bahwa rekomendasi untuk pasien dengan hipertiroid selama masa COVID adalah melanjutkan obatnya secara terus. Bahkan di British Endocrine menganjurkan itu per 3 bulan mereka datang. Dan mereka membuat European Journal Society itu membuat suatu rekomendasi khusus tiroid. Nanti saya kasih lihat apa-apa rekomendasi dari endocrine tiroid, European Journal, European rekomendasi tentang tiroid ini. Kemudian kapan seseorang pasien hipertiroid dalam hal ini grave, kita warning, terutama pada pasien yang mendapatkan kortikosteroid, terutama dia sementara pengobatan di bagian teman sejawat mata. Teman sejawat mata biasanya memberikan metilprednisolon dosis tinggi dengan pulsatil. Nah, dia berikan itu tiap minggu, dan kemudian dengan dosis tinggi dia menekan sistem imun. Disitulah yang kita harus memberikan aware kepada pasien. Bapak, Ibu, ini Bapak, Ibu sudah diberikan obat yang bisa menekan sistem imunnya. Jadi kalau Bapak, Ibu kena COVID, hasilnya pasti jauh lebih buruk. Sehingga kita berikan pengetahuan kepada pasien, jika Bapak Ibu mendapat gejala-gejala ini dan kemudian Bapak Ibu on metilprednisolon, prednison atau dexamethasone, ya sebaiknya kita menghubungi dokter ataupun lakukan isolasi untuk mencegah supaya tidak muncul, ya. Dan kemudian bagaimana obat-obatnya? Lanjutkan saja, ya. Lanjutkan obatnya. Nanti saya kasih lihat rekomendasi-rekomendasi yang terakhir. American Thyroid Association, British Thyroid Foundation, dan ACA telah mengemukakan bahwa penyakit grave disease, multinodular toxic dan toxic adenoma tidak meningkatkan risiko infeksi COVID. Jadi kita tidak perlu terlalu menakut-nakuti juga pasien, tetapi kita selalu memberikan edukasi yang benar bahwa obatnya itu dilanjutkan dan kemudian tetap menjaga bagaimana supaya kita tidak terkena penyakit COVID. Ya, selalu dipertahankan obatnya dan harus diperbaiki supaya pasien tersebut bisa mendapatkan efek eutiroid di masa COVID ini. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan efek eutiroid dari suatu pasien hipertiroid, tentunya kita ada 3 modalitas yang perlu kita berikan, yang bisa kita berikan kepada pasien. Selalu first choice adalah antitiroid. Kemudian beberapa kasus kalau pasien memang ya seolah-olah sulit untuk dikendalikan, artinya sering mengalami relapse ataupun ada kondisi misalnya dia jauh dari tempat kesehatan, dia susah mendapatkan obat, kita berikan terapi yang definitif, yaitu operasi dan ablasi. Jadi 3 ini kita selalu pertimbangkan, tapi selalu harus melewati antitiroid. Karena 2 kondisi operasi dan ablasi tentunya tidak akan bisa dilakukan kalau pasien itu tidak berada dalam kondisi eutiroid. Nah, pertama kita masuk ke antitiroid. Operasi dan ablasi itu next. Nah, kemudian kita usahakan kalau memberikan terapi untuk grave disease, jangan ragu-ragu. Kadang-kadang saya mendapatkan, dok, saya sudah minum obat gondo. Obat gondonya dikasih ini. Tidak sembuh-sembuh, dok, hampir 2 bulan. Kenapa? Karena dosisnya tidak cukup.
kita usahakan secepat mungkin untuk mendapatkan dosis yang maksimal, yang cukup, dan sehingga pasien itu mendapatkan kondisi eutiroid yang lebih cepat. Dan kemudian kita turunkan perlahan. Apa yang menyebabkan kegagalan? Yaitu nomor 1, karena dosisnya yang tidak kuat, dan nomor 2, karena pasien memang tidak patuh. Kenapa tidak patuh? Obatnya habis, Dok. Tidak ada tempat saya, itu yang susahnya. Jadi itu menjadi pertimbangan juga untuk kita. Dan kemudian di sini kita harus tahu bahwa obat-obat ini, walaupun kita berikan jangka lama, saya itu tidak pernah menjanjikan bahwa pasien saya itu bisa sembuh total. Saya selalu bilang, alhamdulillah kalau kita tidak ketemu lagi untuk jangka waktu yang singkat. Kalau sudah lama, alhamdulillah sekali. Dan beberapa kasus, kalau kita tidak ketemu lagi, ya mungkin ibu sudah membaik, ya sudah, tidak usahlah. Cuman ingat-ingat saja bahwa dulu-dulu kalau ibu mengalami keluhan yang seperti pernah ibu rasakan, kemungkinan penyakit ini kambuh, karena bisa bikin kambuh. Nah sekarang sampai sekarang tidak ada satupun rekomendasi yang bisa membuktikan bahwa ini yang membuat kambuh. Nah, yang paling banyak yang saya tahu adalah faktor stres dan susah. Selama kita hidup, stres itu akan muncul. Kenapa di beberapa bulan terakhir ini banyak pasien-pasien grave muncul, grave relapse, karena stresnya tinggi. Nah, kondisi pandemi COVID menyebabkan orang itu stres jadi berlebihan, pendapatannya berkurang, dibatasi keinginan untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Interaksi sosial, di mana manusia itu adalah makhluk sosial, di mana pada makhluk sosial itu tentunya sangat saling perlu untuk berinteraksi, sehingga kalau dibatasi tentunya itu akan menyebabkan pasien itu menjadi frustasi dan akhirnya bisa memicu grave-nya itu kambuh atau muncul grave untuk pertama kali. Dan kita selalu bilang bahwa obat yang bisa kita berikan itu ada 3. Di seluruh dunia, dimanapun kita berada, selalu ada 2 jenis obat yang berpasangan misalnya ya, untuk mengcover pasien hipertiroid untuk menjadi eutiroid. Pertama selalu harus ada PTU. Dan kemudian tergantung negaranya ini, dan kemudian harus ada carbimazole dan metimazole. Nah, tentunya kita sebagai dokter akan memilih yang mana sih yang terbaik untuk pasien kita. Apakah PTU, ya, yang kurang lebih efeknya itu harus diberikan 2-3 kali, 50-150, dan selalu untuk menurunkan menjadi eutiroid yang cepat, kita memberikan 3x1 biasanya, ya. Dan salah satu efeknya adalah menghambat perubahan T4 menjadi T3 perifer, sehingga dia sangat baik digunakan untuk pasien-pasien dengan krisis tiroid. Nah, pada penggunaan PTU ini tentunya sudah diberlakukan sejak tahun 40-an. PTU pertama diberikan untuk pasien-pasien dengan hipertiroid. Tetapi seiring dengan makin berkembangnya waktu, didapatkan bahwa ditemukan lagi carbimazole dan akhirnya dengan metimazole. Tentunya seolah-olah bahwa apa yang lebih terakhir ditemukan memberikan efek jauh lebih baik. Tapi itu kan belum terbukti. Nah, obat carbimazole dan metimazole, terutama metimazole kita fokus pada kesempatan kali ini, dia bisa diberikan 1 kali pemberian. Jadi sangat sederhana. Cuman pemberiannya harus antara awalnya biasanya 20-40 mg per hari. Jadi tergantung dari ukuran tinggi badannya, berat badannya, gejala-gejalanya dan lain sebagainya. Ya, jadi biasanya kita kasih dulu dosis 30 untuk menurunkan cepat dan kemudian kita turunkan secara perlahan. Nah, apa yang menjadi masalah dari PTU sehingga sampai sekarang semua rekomendasi American Thyroid Association, British Thyroid Association juga semua telah mengemukakan bahwa PTU oleh karena side effect yang sangat ditakutkan, dia menjadi second line karena dia bisa menyebabkan nekrosis hepatik yang fulminan, ya, dan bersifat fatal. Sehingga pada saat itu, pada saat penggunaan PTU sampai tahun kurang lebih 90-an didapatkan banyak pasien, ya, tapi kelihatannya cuma 32, ya. Dari 32 itu 22 orang dewasa dan 10 pediatrik
yang mendapatkan efek samping kerusakan sel hati yang berat yang dihubungkan dengan PTU. Dan kemudian dari 32 ini ada mendapatkan kematian 6 orang akibat dan dari 6 orang ini ada 4 orang yang liver transplantasi yang kemudian gagal. Nah, itu tentunya memberikan pukulan sehingga negara Amerika pertama langsung men-switch dari PTU menjadi metimasol. Dan sejak men-switch, tidak didapatkan lagi liver transplantasi dari pasien-pasien yang mendapatkan metimasol. Sehingga direkomendasikan sejak tahun 2016, dikatakan ini 2016, bahwa metimasol adalah first choice untuk pengobatan hipertiroidisme. Nah, kemudian tentunya obat-obat yang kita berikan pasti ada efek samping, walaupun sangat jarang. Itu 0,2 sampai 0,5. Carbimasol, metimasol. Carbimasol itu sebenarnya prodrug dari metimasol. Jadi carbimasol itu diubah di liver, kemudian akan berubah menjadi metimasol, sehingga dosisnya harus lebih tinggi diberikan daripada metimasol. Keuntungan metimasol dosisnya lebih rendah. Dan kemudian memberikan gejala-gejala yang side effect yang utama itu kurang lebih hampir sama antara golongan MMI dan propiltiourasil, yaitu agranulocytosis. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita sebagai dokter. Kalau pasien datang dengan keluhan demam, nyeri menelan, kemudian terganggu lehernya, kemudian ada batuk sedikit, dan sementara mendapatkan metimasol ataupun dengan PTU, tentunya itu menjadi tantangan. Apakah dia kena COVID? Apakah dia side effect dari antitiroid? Tentunya nanti kita dengar di diskusi saja bagaimana kalau ada yang bertanya. Dan kemudian salah satu efeknya membedakan antara PTU dan golongan metimasol, dalam hal ini MMI, yaitu golongan PTU itu bersifat toksik hepatitis yang fulminan, sedangkan metimasol bersifat kolestatik. Jadi kalau dilihat lebih ikterus kalau kolestatik, ya. Dan kemudian dia bersifat reversible begitu obat ini dihentikan. Sehingga dikatakan bahwa begitu muncul kolestatik, matanya kuning, kencingnya menjadi lebih coklat, hentikan langsung pengobatan metimasol atau carbimasol, dia akan kembali membaik. Sedangkan PTU, walaupun kita hentikan, kerusakan itu tetap terjadi. Sehingga pilihan utama sekarang adalah golongan MMI, metimasol, dan carbimasol. Ya, kemudian minor side effect, ya selalu bilang gatal-gatal, nyeri-nyeri tulang, ya, kemudian kadang-kadang juga memberikan nyeri ulu hati. Ya, hampir sama antara carbimasol. Yang membedakan cuman side effect hepatitis fulminan dari PTU dan kolestatik hepatitis dari carbimasol. Sehingga dengan demikian American Thyroid Association merilis rekomendasi pada tahun 2016 bahwa MMI dalam hal ini metimasol digunakan sebagai first line terapi untuk pasien grave disease, kecuali pada trimester pertama kehamilan. Dan pada orang-orang yang bilang, dok saya masih mau hamil, dan pada pasien-pasien dengan grave, orang-orang awam di Makassar selalu bilang tidak boleh hamil kalau masanya grave. Ya, ada Prof. John pernah katakan bahwa Prof. John itu guru saya, senior sekali. Prof. John bilang hamil itu adalah hak asasi manusia. Ya, jadi artinya pasien grave bisa hamil, yang penting kadar kontrol gondoknya itu baik. Jadi kita sebagai dokter, saya selalu bilang boleh hamil, yang penting ada suaminya. Dan kemudian begitu dia hamil, cepat datang. Selalu saya bilang seperti kata pepatah, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Jadi artinya kalau dia datang, dia harus melakukan kontrol yang baik sehingga kadar kontrol tiroidnya itu bagus pada saat dia hamil. Nah, kemudian pada pasien yang memang ada efek samping dari MMI, ya, dan terutama pas kita berikan PTU karena dia bisa menghambat perubahan T4 jadi T3 di perifer, kita berikan untuk krisis tiroid. Ya, jadi dia merupakan evidence base yang kuat dan moderate recommendation. Kemudian berapa dosisnya? Metimasol kita sebagai dosis awal kita berikan 20 sampai 40, dan kemudian
setelah mencapai kondisi euthyroid, kita biasanya dikatakan di beberapa jurnal bisa sampai 6 sampai 12 minggu, kemudian kita tapering down dan kita mencari dosis yang paling kecil, bisa antara 2,5 sampai 10 sebagai first choice. Kemudian carbimazole, dosisnya kita lihat lebih tinggi 2 kali lipat karena dia merupakan prodrug untuk metimazole, ya. Dan terakhir PTU, kita bisa berikan 150 sampai 450, ini orang Kaukasia. Kemudian kita maintenance 50 sampai 150, ya. Oke, jadi kadang-kadang kita memberikan terapi replacement. Nah, sehingga ada salah satu manajemen yang terkenal pada pasien-pasien hipertiroidism, yaitu block and replacement therapy. Di satu sisi kita memblok dia menghasilkan hormon tiroksin, di sisi lain kita berikan levotiroksin untuk menyuplai kadar tiroksin yang kita blok dengan menggunakan antitiroid. Nah, dari modalitas inilah sehingga beberapa ahli endokrin di Eropa membuat rekomendasi bahwa tidak perlu sering-sering datang ke rumah sakit. Jadi orang ternyata kalau saya lihat rekomendasinya ini, pasien itu tidak boleh langsung berobat ke rumah sakit. Mereka harus berobat dulu di klinik. Seperti zaman sekarang BPJS. Karena di sana sudah tidak ada, mereka semua pakai asuransi. Jadi asuransinya itu sudah sepakat bahwa tidak boleh langsung berobat ke rumah sakit atau dokter spesialis. Mereka harus ke dokter umum dulu. Nah, akhirnya dibuatlah suatu rekomendasi untuk digunakan untuk layanan primer. Yaitu, nah, nanti saya kasih lihat anunya rekomendasinya. Nah, apa sih bedanya dalam hal mengontrol kadar hormon tiroksin dari PTU dan MMI? Kita lihat kenapa menjadi pilihan utama. Sudah banyak penelitian, salah satunya ini ya oleh sarjana di Jepang, sudah cukup lama ini, dan dikatakan bahwa dengan menggunakan metimazole 30 mg per hari dibandingkan PTU 300 mg per hari, angka untuk mencapai kondisi euthyroid jauh lebih cepat dengan menggunakan MMI. Kita sudah bisa lihat mencapai persentasinya itu, kita lihat dia punya dari grafik ini, grafik yang di atas itu yang bukan garis sambung itu, kita lihat jauh lebih cepat tercapai kondisi euthyroid dibandingkan yang garis putus-putus, yaitu dengan PTU. Ya, jadi kita lihat kondisi euthyroid lebih cepat dicapai dengan ini, salah satu dasar sehingga kita pilih. Nah, begitu pula kita lihat juga penelitian, walaupun diberikan jangka waktu lama, ini penelitian mulai dari tahun 50 sampai sekarang, bahwa angka relapse dengan menggunakan obat itu ya kurang lebih 50%. Makanya saya selalu bilang, dulu sempat sarjana salah satu peneliti di Amerika, saya agak lupa namanya, dia telah mengemukakan bagaimana penggunaan antitiroid, misalnya dosisnya lebih tinggi untuk jangka waktu lama, kemudian block replacement untuk mengurangi relapse rate-nya, kemudian berapa lama menggunakan antitiroid itu juga akan mengurangi relapse rate-nya. Tetapi itu tidak bisa didukung oleh beberapa penelitian lainnya, sehingga dikatakan bahwa masih ada kemungkinan relapse. Sehingga kita sebagai dokter tentunya ya, pertama kita berikan antitiroid dengan dosis tapering down, ya. Sampai sekarang kita bertanya, kapan kita hentikan? Nah, itu susah. Kadang-kadang kita hentikan 3-6 bulan kambuh lagi. Beberapa kasus 6 tahun, beberapa kasus 10 tahun. Kalau 6 tahun, 2 sampai 6 tahun saya sudah bilang sama pasien, alhamdulillah, ya, jadi cukup lama ibu baru kembali lagi. Nah, ada satu penelitian di Cina itu menyuntikkan dexamethasone di intratiroidal untuk mencegah relapse, tapi itu cuma satu penelitian, jadi tidak terlalu akurat. Ya, jadi banyak juga yang tidak terlalu memberikan komen untuk penelitian yang satu ini. Nah, kalau muncul relapse, kita tawarkan kepada pasien, kita ulangi lagi, atau kalau kita ulangi lagi dia mencapai kondisi yang euthyroid, kita tawarkan 2 modalitas, yaitu ablasi dan tiroidektomi subtotal. Nah, ataupun beberapa dokter bedah melakukan
total saja deh, baru kemudian suruh minum levothyroxine for long life untuk seumur hidup. Cuman kita memberikan selalu opsi-opsi kepada pasien kita. Karena tidak semua pasien ingin jauh-jauh pergi Bandung, Jakarta, ataupun Samarinda untuk dilakukan ablasi. Dan tidak semua pasien, apalagi operasi, di antara 10 pasien yang saya tawarkan operasi, tidak ada satupun yang mau bilang, dok operasi leherku. Tidak ada. Dan dia selalu akhirnya dia minta second opinion kepada dokter lain. Ya, jadi biasanya saya selalu memberikan opsi-opsi dan memberikan saya selalu menghormati menghormati pendapat pasien untuk dirinya, karena yang memegang kuasa untuk pasien adalah pasien itu sendiri. Kita cuma bisa memberikan masukan. Nah, ini yang saya bilang, European Endocrine Society telah mengeluarkan rekomendasi ya, bahwa pada pasien-pasien di hipertiroid yang baru ditemukan hipertiroid atau tiroktosikosis pada masa COVID, pandemi COVID, dilihat kadar FT4-nya. Kalau kadarnya lebih dari 30, ya kurang lebih 30, hampir 30 kan normalnya itu kalau picomol itu kalau lebih 9 sampai 22. Kalau sampai 30 cukup dengan metimazol 15 once daily atau carbimazol 20 ya. Kemudian dievaluasi 4 minggu kemudian. Nah, setelah itu dia tidak turunkan dosis. Ya, karena dia takut kalau dia turunkan bisa saja dia muncul kembali dengan dosis yang lebih kecil. Nah, pada orang dengan FT4 antara 30 sampai 60 picomol, dia akan memberikan carbimazol, metimazol yang lebih tinggi daripada yang FT4 yang hampir sampai 30 dengan dosis 40 untuk carbimazol dan 30 untuk metimazol. Begitu pula orang dengan FT4 lebih dari 60 picomol. Kalau kita mungkin lebih dari 7,77 kalau kita yang biasa menggunakan di sini. Kemudian setelah 4 minggu dan kemudian yang FT4 jauh lebih tinggi setelah 6 minggu, obatnya dilanjutkan dan kemudian ditambahkan levothyroxine. Nah, terus terang saya itu di Makassar dan teman-teman sejawat endokrin juga, kita menggunakan dosis yang paling kecil. Kalau dia ternyata hipotiroid, baru kita block and replacement pada saat itu. Beberapa jurnal ada beberapa yang dikemukakan di Jepang selang sehari dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari ini supaya pasien jangan sering datang ke rumah sakit, dia langsung memberikan block and replacement walaupun dengan dosis yang awal yang sama dengan ya. Kemudian dia turunkan walaupun dosisnya cukup tinggi, tapi itu untuk memberikan kenyamanan pasien supaya dia jangan sering datang ke rumah sakit, dia datang ke rumah sakit interaksi dengan pasien COVID dan sebagainya ya. Dan kemudian setelah 6 bulan dia bisa dikirim ke endokrin untuk dilihat bagaimana treatmentnya, side effect dan lain sebagainya. Dan tentunya kita sebagai dokter tahu bahwa kalau kita berikan pasien dengan metimazol, kita akan memeriksa darah rutin untuk kontrolnya, SGPT, SGOT, dan juga bilirubinnya untuk melihat side effect dari obat. Nah, kita masuk ke kondisi yang kedua yaitu hipotiroid. Hipotiroid kebalikan dari hipertiroid, di mana kondisi ini kelenjar tiroidnya tidak mampu menghasilkan hormon tiroksin. Adapun penyebab hipotiroid primer bisa karena dokter mengangkat semua kelenjar tiroidnya. Ya, jadi dokter bedah kadang-kadang bilang daripada bikin masalah, lebih angkat saja. Dan kemudian penyebab paling banyak kalau berdasarkan semua jurnal-jurnal dan semua evidence base dibilang bahwa penyebab paling banyak adalah proses autoimun, di mana penyakit ini kita kenal sebagai tiroiditis Hashimoto. Ya. Dan kemudian ternyata ada satu fase dari tiroiditis Hashimoto di mana kelenjar tiroidnya itu betul-betul rusak digantikan dari jaringan fibrosis yang di mana ada TBAB tadi, thyroid blocking antibody yang slide saya sebelumnya. Dan kemudian beberapa kondisi after ablasi iodium 131 itu sudah pasti dia akan mengalami hipotiroid. Makin tinggi jumlah iodium 131 diberikan, makin cepat dia mengalami hipotiroid. Nah, pada pasien-pasien biasanya diukur ukuran kelenjar tiroidnya dan diberikan antara 3 sampai 12 merkuri untuk melakukan ablasi.
Kemudian setelah 3-6 bulan orang itu akan mengalami hipotiroid. Nah, itu karena salah satu efek dari ablasi. Nah, itu perlu juga kita berikan edukasi kepada pasien. Walaupun memang terapi definitif, tapi setidaknya pasien tidak akan relapse lagi. Cuman tidak mampu lagi menghasilkan hormon tiroid. Sehingga pasien ini for long life dia akan membutuhkan terapi levothyroxine. Ya. Dan jeleknya apa? Dr. Makbul sudah menyinggung tadi bahwa hormon tiroksin itu sangat berperan untuk metabolisme energi, lemak, protein, karbohidrat, dan elektrolit. Sehingga kondisi ini jika kita tidak treat dengan proporsional, dia kena kondisi yang jauh lebih jelek seperti infeksi, infark, dan lain sebagainya. Dia akan kena mixed edema koma. Ini yang kita takuti walaupun sangat jarang kita temukan memang. Tetapi ini kondisi ini bisa ditemukan di negara-negara yang sudah berkembang. Kita belum ada laporan, tetapi mungkin ada nanti kita. Kalau kita jauh lebih dalam melihat kasus satu persatu. Nah, sekarang bagaimana cara diagnosis dari suatu hipotiroid? Hipotiroid itu beda dengan Wien Index. Hipotiroid kita dengan pemeriksaan fisik, kita pakai Bilewicz score. Adapun gejala-gejalanya, gejala dan simptom dan sign-nya, simptomnya itu biasanya tidak berkeringat, kulitnya kering, tidak tahan dingin, berat badannya naik, konstipasi, suaranya serak, dan tuli. Nah, orang-orang ini tentunya akan memberikan nilai positif yang tinggi. Disertai dengan gejala pemeriksaan fisik kita dapatkan orangnya itu jalannya lebih lambat, ya, kulitnya kering, dingin, ya, jadi kemudian udem di daerah periorbital dan heart rate-nya yang bradikardi, ya, disertai dengan refleks-refleks yang melemah. Ya, tentunya dengan interpretasi dikatakan hipotiroid kalau nilainya lebih dari 25, suspek kalau 24 sampai minus 29, dan kemudian minus 30 euthyroid. Jadi kita lihat ada minus dan plus sama dengan Wien Index tadi. Tentunya kalau kita di tempat yang ada pemeriksaan hormon tiroksin, ya very simple lah. Kita tinggal cross FT4 dan TSH. Kalau kita lihat datang dengan hasil, tentunya akan memberikan kita sebagai dokter juga berputar. Kalau dia datang dengan FT4 rendah dan TSH tinggi, ya alhamdulillah gampang sekali. Hipotiroid yang over. Kita sudah vonis, bapak ibu ini tidak mampu lagi menghasilkan hormon tiroksin. Kemudian kalau dia datang FT4-nya normal, tetapi TSH-nya tinggi. Wah, ini kita bilang sebagai subclinical hipotiroid. Di sinilah sebenarnya kapan kita treat orang-orang subclinical hipotiroid. Secondary hypothyroidism. Kalau orang misalnya, dok saya dari Singapura, pernah dioperasi gamma knife, saya pernah dioperasi transvenoidal, ternyata terangkat juga saya punya sedikit kelenjar hipofisis saya, sehingga dia tidak mampu lagi menghasilkan TSH, sehingga TSH ini terbalik, mungkin TSH-nya rendah, FT4 rendah, ya, jadi ini belum sempat diubah. Jadi FT4 rendah, TSH rendah, itu kita bilang hipotiroid sekunder. Dan suatu kondisi yang agak jarang, yang biasanya berhubungan dengan resistensi hormon tiroid, yaitu hipotiroksinemia, di mana FT4-nya rendah dan TSH-nya normal. Nah, itu biasanya no need to be treat. Kemudian kita masuk ke how to treat hipotiroid. Hipotiroid pada masa pandemi juga sama dengan hipertiroid. Memang dikatakan bahwa kalau kita tidak mencapai kondisi TSH yang normal sesuai dengan kadarnya, kita akan lebih gampang menjadi infeksi. Ya, tetapi pada penelitian di Cina dan beberapa di Australia telah mengemukakan dan mendapatkan pasien-pasien yang hipotiroid yang tidak mencapai target, kemudian dia terkena COVID, tidak memperberat kondisi tersebut, tidak memperberat kondisi COVID. Jadi dikatakan pada pasien dengan hipotiroid juga ya memang lebih baik mencegah, tetapi setidaknya bukan merupakan faktor risiko seperti diabetes, seperti PJK, ya, dan seperti hipertensi dan obesitas. Ini salah satu penelitian yang telah dipublikasi, ya, bagaimana outcome pada pasien hipotiroid yang kemudian kena COVID. Ya, ini retrospektif, tapi orang-orang yang kena COVID kemudian dilihat back off, ternyata dia mengalami hipotiroid. Ternyata tidak berbeda jauh dengan pasien yang tidak hipotiroid, angka kematiannya.
yang membutuhkan hospitalisasi juga kurang lebih sama, odds ratio-nya kita lihat, membutuhkan ventilasi mekanik juga kurang lebih sama, dan kematiannya juga kurang lebih sama, sehingga dianggap bahwa hipotiroid bukan faktor risiko untuk morbiditas, mortalitas yang jelek dari suatu COVID. Ya, jadi walaupun begitu, tentunya kita tetap memberikan reassure kepada pasien bahwa walaupun kita kena COVID, tidak selamanya bahwa kita itu aman. Ya, setidaknya salah satu faktor yaitu melakukan kontrol dengan makan obat secara teratur supaya kondisi euthyroid itu tercapai. Salah satunya itu dengan memberikan levothyroxine. Levothyroxine dengan dosis 0,15 sampai 0,18 mikrogram per kilogram berat badan per hari tentunya akan bisa mencukupi kebutuhan. Kemudian setelah 6 sampai 8 minggu kita lakukan evaluasi. Adapun dosis ini kita biasanya tidak lakukan pada pasien-pasien, tidak berikan pada pasien yang pernah menderita penyakit jantung ataupun pernah menderita pasien geriatri. Ya, pada pasien geriatri dan penyakit jantung, congestive heart failure dan lain sebagainya, start at lowest dose. Dosis yang paling rendah yaitu dosisnya 25 mikrogram. Nah, 12,5 mikrogram, sorry salah. Jadi 12,5, kemudian kita titrasi 25 setelah 6 sampai 8 minggu. Nah, sayangnya kita di sini tidak ada yang dosis 12,5, sangat susah didapat, yaitu 50/4. Ya, kalau di luar negeri ada, kita di sini ya walaupun kita tahu teorinya kita memberikan yang terbaik lah untuk pasien kita. Karena waktu parunya lama, sehingga banyak penelitian terakhir telah membuktikan bahwa dengan dosis 1 kali seminggu levothyroxine dijumlahkan secara kumulatif untuk 1 minggu bisa memberikan efek yang hasilnya sama dengan pemberian per hari. Jadi itu keuntungan, dan karena waktu paru yang panjang yang sampai 1 minggu sehingga dia bisa diberikan once weekly. Jadi kita bisa ya kalau dosisnya 12,5 kita cukup berikan pada hari Minggu 12,5 kali 7. Ya. Kemudian kita monitoring TSH-nya. Jadi kalau monitoring pada pasien hipotiroid, kita tidak usah melakukan cek untuk FT4. Kita TSH saja. Yang penting TSH mencapai kadar normal. Ya. Jadi dikatakan kondisinya terkontrol kalau 0,5 sampai 2. Lanjutkan terapi dengan dosis 0,15 sampai 0,8 seperti dosis yang kita berikan seterusnya. Dan kemudian tidak usah datang, kita cek 6 sampai 12 bulan. Untuk melihat, dan kalau muncul keluhan-keluhan seperti tiroksikosis, misalnya berkeringat, berat badan tambah turun, tidak tahan panas, susah tidur, berarti dosisnya berlebihan. Akan tetapi kalau TSH-nya masih di atas normal, kita tetap meningkatkan dosis 25 mikrogram. Ya, kemudian diperiksa lagi ulang untuk mencapai kadar TSH yang kita inginkan. Ya, akan tetapi kalau TSH-nya kita dapat kurang sudah 0,005, berarti kita harus turunkan 25 mikrogram. Ini salah satu teknik. Apa yang perlu diperhatikan pada pasien yang mendapatkan levothyroxine? Ya, yaitu pertama dosisnya itu harus cukup untuk bisa mensupresi TSH untuk mencapai target tadi 0,5 sampai 2. Beberapa kasus saya sudahlah 3, 4 masih cukup. Kemudian jangan diberikan bersamaan dengan makanan, ya karena kadang-kadang kita orang Indonesia makan dulu nasi, kemudian makan obatnya. Nah, itu salah karena obat ini karena hormon dia akan rusak dengan adanya makanan, kalsium karbonat, obat penambah darah dan susu, sehingga dia tidak boleh diberikan berdekatan dengan kondisi ini, ya, dan tidak boleh berdekatan dengan beberapa pasien. Saya bilang 1 jam sebelum makan pagi. Kalau dia terganggu tidurnya, saya bilang pada saat mau tidur malam diberikan. Ya, dan selalu dievaluasi tiap 6 sampai 8 minggu. Nah, kemudian kalau terjadi overdosis, side effect-nya itu cuma 1, kalau dia overdosis. Kalau dia overdosis tentunya akan memberikan gejala-gejala tiroksikosis, palpitasi, tremor, keringat, susah untuk tidur. Ya, dan kalau kita periksa TSH-nya sudah 0,005. Nah, itu bukan berarti bahwa dia muncul penyakit hipertiroid. Nah, tetapi ini karena kelebihan dosis dari levothyroxine. Kemudian sebagai pesan-pesan Petermark pada hari ini, ternyata FDA telah mengumumkan bahwa levothyroxine adalah obat dengan neurotherapeutic index yang kecil.
Nah, apa sih itu neuroterapeutik? Itu suatu kondisi di mana batas keamanan obat tersebut yang sangat kecil, sehingga kalau kita berikan dosisnya berlebihan, dia akan memberikan efek yang kurang baik. Kita berikan dosis yang kurang, juga efeknya kurang baik. Jadi cut off-nya sangat rendah, ya, sehingga batas keamanan untuk efektif dose dengan side effect itu sangat tipis. Nah, itu Tamargo dan kawan-kawan 2015. Dan tentunya untuk akibat dari neurotherapeutic index ini, konsekuensinya adalah ternyata brand untuk levothyroxine itu diproduksi oleh banyak pabrik obat. Ternyata ya namanya juga MeToo tentunya memberikan hasil yang ya namanya bisa sama bisa tidak. Seperti apel, misalnya apel yang ditemukan pertama kali itu apel yang segar. Apel MeToo, apel yang sudah kurang lebih 1 minggu di dalam kulkas yang sudah ada keriput-keriputnya. Sama-sama apel, tetapi tentunya memberikan efek yang berbeda. Ya, jadi Garber dan kawan-kawan merekomendasikan bahwa guideline untuk pasien dengan obat yang neurotherapeutic index yang kecil, neurotherapeutic index artinya tidak boleh kita ganti dengan brand yang lain. Kalau misalnya kita menggunakan obat dari PT, nah, kita lanjutkan PT itu, jangan diganti-ganti. Ya. Kadang-kadang kita bilang, oh sama isinya, tapi tidak sama karena neurotherapeutic index yang sangat kecil, bioavailabilitasnya yang kadang-kadang berbeda, itu akan memberikan efek yang berbeda pula. Nah, sebagai kesimpulan, jadi intinya bahwa pada pasien hipotiroid kita berikan levothyroxine. Levothyroxine itu usahakan jangan berbeda dengan levothyroxine yang kita pertama kali dan originatornya. Sebagai kesimpulan bahwa tidak ada evidence yang membuktikan bahwa pasien dengan gangguan tiroid dalam hal ini yang proses autoimun, Graves dan Hashimoto, lebih mudah terserang infeksi, dan infeksi kalau terkena COVID pun lebih berat, itu masih belum merupakan rekomendasi, sehingga orang-orang dengan Graves dan hipertiroid memang sebaiknya tidak kena, apalagi yang tidak terkontrol, tetapi sampai sekarang belum ada bukti bahwa kedua kondisi hipo dan hiper ini memperberat kondisi COVID, belum ada. Tapi ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kemudian kita usahakan pasien yang gangguan fungsi tiroid itu mendapatkan terapi obat yang secara kontinu, ya, terus-menerus, dan mencapai kondisi eutiroid secepat mungkin, dan dia bisa pertahankan dengan teknik dosis diturunkan ataupun dengan dosis block and replacement terapi. Dan kita evaluasi pada pasien hipotiroid, kita evaluasi TSH-nya, dan pada pasien hipertiroid kita menggunakan metimasol daripada PTU oleh karena side effect dan waktu mencapai kondisi eutiroid yang jauh lebih cepat dengan metimasol. Dan kemudian treatment untuk menggunakan pada pasien dengan hipotiroid yaitu dengan menggunakan levothyroxine sampai kadar TSH-nya itu mencapai target, dan kita tahu bahwa levothyroxine merupakan kondisi obat yang termasuk neurotherapeutic index yang narrow, ya, kecil, therapeutic index-nya itu yang kecil, sehingga salah satu cara supaya fluktuatif TSH-nya itu tidak berlebihan, kita memberikan obat dari brand produk yang sama dan yang terpercaya pada kesempatan kali ini, ya, yang disponsor oleh PT Merck. Jadi untuk sementara saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya kembalikan ke moderator untuk babakan diskusi.